Ada beberapa peringatan yang, sebaiknya jangan pernah kita abaikan. Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Rio dan sebatang pohon beringin tua. Sebuah pelajaran yang ia dapatkan dengan cara yang paling menakutkan di tengah malam yang paling gelap. Oke, jadi cerita kita dimulai waktu sebuah keluarga pindah ke sebuah rumah tua. Mereka sama sekali gak sadar kalau di halaman belakang rumah itu berdiri tegak seorang penjaga kuno. Sebatang pohon beringin raksasa yang akar-akarnya wide, kayak cakar raksasa yang mencengkram tanah. Nah, di rumah inilah kita kenalan sama Rio. Kalau kita buka kamus buat nyari arti anak nakal, kayaknya sih foto Rio yang bakal muncul. Suka melawan, gak peduli larangan, dan selalu cari masalah. Sifatnya inilah yang sebentar lagi akan diuji habis-habisan. Mari kita mulai babak pertama cerita kita, anak nakal dan pohon tua. Tapi, gak semua orang ngelihat pohon itu dengan cara yang sama. Neneknya Rio, seorang wanita yang bijaksana, ngelihat pohon itu bukan cuma sekedar tanaman. Buat dia, beringin raksasa itu adalah sebuah rumah. Rumah bagi sesuatu yang lain. Dan karena itu, neneknya ngasih peringatan yang serius banget. Jangan pernah ganggu pohon beringin itu, Rio. Ada penunggu di sana. Dia tidak suka rumahnya diganggu. Peringatan ini diucapin dengan sungguh-sungguh. Tapi buat Rio, itu cuma tahayul kuno yang dia tanggapi sambil ketawa. Dari sini nih, semua mulai kacau. Sikap cuek Rio berubah jadi nantangin. Inilah babak di mana dia mulai mengusik sang penunggu. Suatu sore, mungkin karena bosen atau emang dasarnya bandel, Rio dapat ide gila. Dia mau menantang tahayul itu. Sambil bawa parang kecil punya ayahnya, dia deketin pohon itu, siap buat meninggalkan jejaknya sendiri. Dia nggak cuma ngabaikan peringatan itu, tapi dia juga mengejeknya. Pertama, dia ngeledekin cerita neneknya. Terus, dengan kasarnya, dia ukir namanya di kulit pohon yang gelap itu. Dan biar makin lengkap penghinaannya, dia patahin beberapa ranting kering dan dia lempar ke tanah. Ini udah bukan iseng lagi, ini tantangan terbuka. Setiap aksi, pasti ada reaksi kan? Nah, tindakan Rio ini nggak dibiarin gitu aja. Malam pun tiba, dan terornya dimulai. Kita masuk ke bagian kengerian di malam hari. Malam itu, pas Rio lagi coba tidur, mulai ada suara-suara aneh yang merayap masuk. Gemerisik daun di luar jendela, lalu sebuah bisikan lembut yang samar-samar manggil namanya. Awalnya dia cuek, paling cuma imajinasi, gitu pikirnya. Tapi ternyata bukan cuma imajinasi, gangguannya makin parah loh. Beberapa hari kemudian, mulai ada suara dentuman keras dari dalam rumah. Terus mainannya gerak sendiri. Puncaknya, jendela kamarnya yang udah dikunci rapet, paginya kebuka sendiri. Udah mulai takut sih dia, tapi ya gitu, gengsinya gede buat ngaku. Dan puncaknya, datang pas malam badai. Waktu petir menyambar, menyibak kegelapan, sesosok bayangan raksasa muncul di luar jendelanya. Bentuknya nggak jelas, tapi matanya, dua mata merahnya, menyala. Natap lurus ke arah dia, nembus banget tatapannya. Terus, di tengah suara badai, kedengaran suara yang jelas banget. Rio, kau telah membangunkan aku. Di detik itu juga, semua kesombongan Rio langsung rontok. Peringatan neneknya ternyata beneran. Dengan gerakan yang gak masuk akal, serem banget. Bayangan itu langsung melesat menuju rumah. Rio cuma bisa nonton dengan ngeri pas sosok itu nembus tembok, kayak nembus udara, lalu masuk ke kamarnya. Tiba-tiba kamarnya jadi dingin banget, nusuk tulang. Kakinya kaku kayak dipaku ke lantai. Udah kejebak dan ketakutan setengah mati. Satu-satunya hal yang bisa Rio lakuin cuma teriak. Teriak sekencang-kencangnya. Malam yang mengerikan itu akhirnya lewat. Tapi bekasnya, abadi. Kita sampai di bagian akhir dari kisah ini. Pelajaran yang dibayar mahal. Paginya, neneknya nemuin Rio terbaring di lantai. Badannya panas, demam tinggi, matanya kosong, natap ke antah berantah. Sambil terus-terusan ngigau soal mata merah dan bayangan hitam. Perubahannya itu benar-benar 180 derajat. Dulu, kita kenal Rio yang nakal, sok berani, suka melawan. Sekarang, dia jadi anak yang pendiam, penakut, dan nurut banget. Ternyata, harga yang harus dia bayar buat kenakalannya mahal banget. Pohon beringin itu masih berdiri di sana, diam dan megah. Tapi anak laki-laki yang pernah dengan sombong mengukir namanya di kulit kayunya itu, sekarang bahkan buat mendekatinya aja nggak berani lagi. Pelajarannya benar-benar diterima, dengan cara yang paling bikin trauma.
Kisah Rio ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan yang, jujur aja, bikin merinding. Kira-kira, ada roh apa lagi ya yang lagi tidur di sekitar kita? Cuma nunggu saat dimana kita melupakan peringatan-peringatan kuno?